Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang soal-soal UTBK tahun 2021 yang sudah dilaksanakan sejak hari Senin kemarin. Nah, soal yang akan saya bahas di sini adalah soal tentang asam basa yang sumbernya langsung dari siswa yang sudah tes di hari Senin dan di hari Rabu. Mereka sama-sama mendapatkan soal tentang asam basa, menentukan nilai pH-nya. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan soalnya. Soal ini saya dapatkan langsung dari siswa yang tes di hari pertama, hari Senin 12 April 2021, sesi pertama. Ya, oke, ini saya tampilkan WA dari siswanya. Saya tanya dengan siswa, asam basa ada nggak, Dek? Ada, Mbak, tapi pilihan jawabannya tuh Mbak, pH sama dengan pKa min atau plus log 3 sama 2. Itu seingat siswanya. Dari soalnya, seingatnya juga di situ ada membentuk buffer, campuran asam dan basa, asam lemah dan asam kuat dicampur, kemudian ditambahkan lagi dengan NaOH. Dan ditanya berapa pH akhirnya. Oke, nah ini didapat dari siswa di hari pertama ya, di hari pertama. Kemudian di hari Rabu saya juga dapat dari siswa juga sama, kisaran soalnya juga sama, menentukan nilai pH dan pilihannya juga sama, pKa plus log 2 atau plus log 3 katanya. Nah, bisa kita lihat dari sini, mungkin soal-soalnya itu kalau kita simpulkan, soal ceritanya seperti ini ya. Sebanyak 50 ml asam lemah Hb 0,2 molar dicampurkan dengan 50 ml asam kuat Hc 0,1 molar ke dalam campuran tersebut ditambahkan 75 ml NaOH 0,1 molar. Larutan yang terbentuk memiliki pH sebesar berapa? Ya. Jadi dari sini soal ceritanya pertama kali kita tambahkan ada asam lemah dan asam kuat kita campurkan. Kemudian di dalam campuran itu ditambahkan lagi dengan NaOH. NaOH ini merupakan basa kuat. Jadi, untuk menentukan nilai pH-nya ketika kita campurkan di sini kemungkinan yang akan bereaksi adalah asam dan basa. Jadi asam kuat dengan NaOH, asam lemah dengan NaOH. Baru nanti kita simpulkan yang bersisa di akhir nanti siapa. Ya. Oke, tahap pertama kita reaksikan dulu bagian yang asam kuat dengan basa kuat ya. Sebelum kita reaksikan asam kuat dan basa, NaOH kita cari terlebih dahulu mol masing-masing dari Hb, Hc dan NaOH ya. Mol dari asam lemah atau mol Hb ya. Ingat rumus mol, kalau diketahui molaritas dan volume kita kalikan molaritas dan volumenya. Jadi mol dari asam lemah atau dari Hb, mol asam lemahnya sama dengan molaritas dikali dengan volume. Molaritas kali dengan volume. Berapa molaritas asam lemah atau molaritas dari Hb? 0,2 molar. 0,2 molar kita kali dengan volume dari asam lemah 50 ml. 0,2 molar dikali dengan 50 sama dengan 10 milimol. Ingat satuannya karena volumenya mililiter sehingga mol yang kita dapatkan juga milimol. Selanjutnya kita cari juga berapa mol dari asam kuat atau Hc ya. Mol asam kuat Hc. Rumusnya sama, molaritas dikali dengan volume. Molaritasnya di soal 0,1 molar, volumenya 50 ml, 0,1 kali 50, 5 milimol. Oke, kita dapat mol dari asam kuat. Yang terakhir, mol dari NaOH atau basa kuat. Mol basa kuat atau mol dari NaOH, mol basa kuat dari NaOH. Molaritas dikali volume.
Molaritas NaOH 0,1 molar. Volumenya 75 mili sehingga 7,5 milimol. Oke. Sudah dapat masing-masing mol dari asam dan basa. Selanjutnya kita reaksikan antara basa kuat dengan asam kuat terlebih dahulu. Mol mula-mula dari Hc, asam lemah tadi 5 milimol. Oke. NaOH 7,5. Yang bereaksi kita ambil mol yang paling kecil, berarti 5 kita turunkan. NaOH juga 5. Hc berarti habis, dan NaOH masih sisa 2,5. Sisa NaOH ini kemudian kita reaksikan lagi dengan Hb, ya, yang bersisa tadi. Mula-mula Hb di awal tadi 10 milimol, berarti kita ganti di sini mula-mulanya 10. NaOH-nya bukan yang 7,5 lagi, tapi 7,5 tadi sudah bereaksi dengan Hc sebanyak 5 mol, sehingga sisa dari NaOH-nya 2,5. Jadi kita ganti di sini 2,5. Kalau mula-mula produk ini berarti belum terbentuk ya. Ketika bereaksi kita turunkan mol yang paling kecil 2,5. Perbandingan koefisien, karena koefisiennya sama, jadi langsung saja kita buat 2,5. Di sini juga 2,5. Kita tuh kurang, berarti NaOH-nya habis. 10 dikurang 2,5, 7,5. Di sebelah kanan ditambah 2,5. Ternyata masih sisa asam lemah. Kalau bersisa asam lemah dan garam, berarti sifat dari larutan ini akan bersifat larutan penyangga atau larutan buffer. Oke, saya tulis saja ya, karena bersisa asam lemah, jadi sifatnya buffer. Bersisa asam lemah, sehingga larutan kita akan bersifat buffer asam. Buffer asam. Sifat larutannya ya. Nah, karena kita sudah tahu sifat larutan kita buffer asam, langsung masuk ke rumus buffer asam. H+ sama dengan Ka dikali mol asam per mol garamnya. Ka-nya nggak ada, berarti tetap kita tulis dalam bentuk nilai Ka ya. Ka dikali mol asamnya yang sisanya tadi 7,5. 7,5 dibagi mol garamnya 2,5. 2,5. Jadi H+-nya sama dengan Ka dikali dengan 3. Oke, dapat nilai H+-nya. Tinggal langsung masuk ke rumus pH. pH sama dengan minus logaritma dari ion H+. Minus logaritma dari Ka dikali dengan 3. Nah, minus logaritma Ka dikali dengan 3. Atau boleh kita jabarkan lagi, min log Ka min log 3. Oke. Ingat lagi, minus logaritma dari Ka, minus logaritma dari Ka, nilainya itu sama saja dengan pKa. Jadi bisa kita ganti pKa minus log 3. Oke, itulah nilai pH-nya. Ada nggak jawabannya? pH sama dengan pKa minus log 3. Jadi jawabannya adalah E. Oke ya. Bisa difahami untuk materi asam basa ini. Semoga untuk yang belum menghadapi ujian UTBK bisa dapat yang soal seperti ini. Biar bisa memahami lagi ya. Tapi harus diingat juga, kalian jangan berpatokan di soal ini saja, karena dari beberapa siswa juga ada yang dapat soal tipe seperti ini, ada yang juga yang nggak dapat. Yang kebanyakan nanti ada tentang rumus empiris yang akhir-akhir ini, yang 2 hari belakangan ini kebanyakan rumus empiris yang keluar. Nanti kita bahas setelah video selanjutnya ya.
Oke, sekian video pembahasan tentang soal-soal UTBK yang soal aslinya ini bersumber dari siswa yang sudah tes di hari Senin kemarin. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.